Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arista Widya Clarista, NPM 207510006 dari kelas 4A Pengelolaan Agribisnis Politeknik Negeri Lampung. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab 4 pertanyaan tentang dasar-dasar akuntansi pada program studi pengelolaan agribisnis. Untuk pertanyaan pertama yaitu, apa yang dimaksud dengan laporan keuangan dalam akuntansi? Pengertian dari laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan dari suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi. Keberadaan laporan keuangan dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan, khususnya dalam bidang keuangan. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua yaitu, apa yang dimaksud dengan laporan laba rugi? Bagaimana cara membuat laporan laba rugi dan perhitungan apa saja yang dimasukkan dalam laporan laba rugi? Berikan contoh. Pengertian laporan laba rugi adalah salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh setiap perusahaan, karena ini yang menjadi acuan terkait kondisi finansial yang terjadi di saat itu. Tak hanya itu, laporan ini juga harus dibuat sedetail mungkin jika perusahaan tersebut adalah perusahaan besar atau multinasional. Hal ini bertujuan jika ketika melakukan evaluasi, keterangan datanya lebih menyeluruh dan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian cara membuat laporan laba rugi, yang pertama yaitu pilih periode pelaporan, yang kedua buat neraca percobaan, yang ketiga hitung pendapatan, kemudian yang keempat yaitu menghitung HPP. Kemudian apa saja yang dimasukkan dalam laporan laba rugi, yakni pendapatan usaha, pendapatan jasa, biaya-biaya, itu terdapat biaya gaji, biaya penyusutan peralatan, biaya pemakaian perlengkapan, biaya bunga, total biaya, kemudian yang terakhir yaitu rugi bersih. Kemudian untuk contoh laporan laba rugi, saya tampilkan dalam bentuk gambar. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu, apa yang dimaksud dengan laporan perubahan modal? Bagaimana cara membuat laporan perubahan modal dan perhitungan apa saja yang dimasukkan dalam laporan perubahan modal? Serta berikan contoh. Pengertian dari laporan perubahan modal atau ekuitas adalah jenis laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan untuk menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih dan kekayaan selama periode tertentu. Kemudian bagaimana cara untuk membuat laporan perubahan modal? Ya, ini dengan buat tabel laporan perubahan modal terlebih dahulu, kemudian masukkan nilai modal, ditambah laba atau dikurang rugi, kemudian dikurangi prive jika ada prive, kemudian dihasilkan nilai modal akhir. Untuk selanjutnya, apa saja yang dimasukkan dalam laporan perubahan modal, yakni ada modal awal, rugi bersih, prive, kemudian modal akhir. Kemudian untuk contoh laporan perubahan modal, saya tampilkan dalam bentuk gambar sebagai berikut. Kemudian langsung saja untuk pertanyaan yang terakhir, yaitu nomor 4. Apa yang dimaksud dengan neraca? Bagaimana cara membuat neraca dan perhitungan apa saja yang dimasukkan dalam neraca? Kemudian berikan contohnya. Pengertian dari neraca. Neraca adalah bagian dalam laporan keuangan yang mencatat informasi terkait aset, kewajiban pembayaran pada pihak terkait dalam operasional perusahaan, dan modal pada waktu tertentu. Kemudian bagaimana cara membuat neraca? Cara membuat neraca yakni dengan buat tabel neraca terlebih dahulu, masukkan nilai aset seperti kas, piutang, peralatan, dan lain-lain yang ada di kolom penting. Akumulasi penyusutan peralatan masuk di aset, tapi sifatnya mengurangi nilai peralatan. Kemudian totalkan seluruh nilai aset tersebut. Dan yang terakhir yaitu masukkan nilai seluruh utang yang ada di kolom NSSD, kemudian totalkan, masukkan nilai modal akhir pada laporan modal, kemudian totalkan seluruh nilai utang dan modal.
serta perhitungan apa saja yang dimasukkan dalam neraca. Jadi perhitungan yang dimasukkan dalam neraca ya, ini ada kas, sewa dibayar di muka, perlengkapan, piutang, peralatan, akumulasi, penyusutan peralatan, kemudian yang terakhir yaitu total aset. Kemudian untuk contoh neraca saya tampilkan juga dalam bentuk gambar sebagai berikut. Sekian jawaban dari saya. Bila ada salah dalam saya menjawab pertanyaan tersebut, saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.